Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Septiana Putri dengan NIM 2310102071. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tugas yang sudah saya selesaikan. Tapi sebelum saya menjelaskan tugas-tugas tersebut, saya ingin memberikan pemahaman saya terkait materi pertemuan sebelumnya, yang dimana pada pertemuan itu kita membahas tahap awal dalam proses menganalisis data, yaitu dengan mengimpor dan menginspeksi data. Tujuannya agar kita memahami pentingnya tahap awal ini dan agar kita mampu mengimpor data dalam format CSV menggunakan Pandas dan mengevaluasi struktur dan tipe data dasar serta menyadari prinsip etika dalam pengaksesan dan penggunaan data. Di tahap impor data ini sangat penting karena kualitas output analisis sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Sumber data bisa dalam berbagai format seperti CSV, Excel, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan di beberapa fungsi dasar Pandas yang penting untuk tahap awal adalah PD, read, CSV untuk mengimpor data, serta fungsi di f.hit atau sebagainya untuk melihat isi data, tipe kolom, dan statistik deskriptif awal. Contoh kode pendek ini disediakan untuk praktik di Colab atau Jupyter Notebook. Selain itu, juga terdapat pengenalan etika dalam penggunaan data, seperti memastikan data yang digunakan legal dan tidak membagikan data pribadi seperti nick atau email, serta selalu mencantumkan sumber data saat berbagi. Secara keseluruhan, pertemuan kemarin menegaskan bahwa keterampilan impor dan familiarisasi data adalah kemampuan kunci di era analitik modern yang harusnya dilakukan dengan ketelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas pemahaman saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang, di sini saya menggunakan data, yaitu total penjualan berdasarkan brand. Di sini saya menggunakan pie chart yang bisa disimpulkan bahwa pie chart ini termasuk bad graph. Di sini grafik pie chart ini menampilkan porsi total penjualan berdasarkan merek atau brand. Grafik ini dapat menjadi contoh grafik yang kurang baik atau bad graph karena beberapa alasan. Yang pertama, pie chart sulit digunakan untuk membandingkan nilai antar bagian, terutama jika selisih nilai antar kategori kecil. Tidak semua bagian langsung diberikan label nilai, sehingga pembaca harus mengarahkan kursor untuk melihat nilai spesifik, seperti yang terlihat hanya pada brand E. Dan warna-warna yang terlalu mirip dapat membingungkan, terutama jika jumlah kategori banyak. Namun, grafik pie chart ini juga bisa menjadi grafik yang baik atau good graph jika tujuannya hanya untuk menunjukkan proporsi total secara umum, bukan untuk membandingkan detail antar merek atau brand. Dan jumlah kategori yang ditampilkan sedikit sehingga visualnya tetap jelas tanpa label yang menumpuk. Selanjutnya, di sini saya menggunakan bar chart yang bisa saya simpulkan grafik ini menunjukkan good graph, yaitu saya menggunakan kolom dan rows jumlah berdasarkan kategori. Grafik ini juga menunjukkan jumlah barang berdasarkan kategori, yaitu aksesoris, alas kaki, dan juga pakaian. Dengan setiap kategori ditampilkan jumlahnya secara jelas pada sumbu Y. Grafik ini bisa saya sebut sebagai good graph karena penyajian datanya menggunakan bentuk bar chart yang sangat mudah dibaca dan dipahami untuk melakukan perbandingan antar kategori. Dan setiap batang pada grafik ini diberi label angka yang menunjukkan jumlah barang, sehingga memudahkan pembaca untuk melihat nilai spesifik tanpa harus memperkirakan dari tinggi batang dari bar chart tersebut. Selain itu, judul dan label pada grafik sudah jelas dan informatif, sehingga juga pembaca langsung memahami apa yang dibandingkan dalam grafik tersebut. Namun, grafik ini juga bisa menjadi bad graph jika unsur warna atau kontrasnya tidak cukup, sehingga kategori sulit dibedakan, terutama saat presentasi atau pencetakan. Grafik ini juga bisa menjadi kurang efektif jika skalanya tidak konsisten atau jika jumlah kategori sangat sedikit sehingga analisis menjadi kurang bermakna. Maka kesimpulan pentingnya adalah grafik
batang atau bar chart sangat cocok untuk membandingkan jumlah antar kategori secara eksplisit dan jelas, sementara pie chart sangat efektif untuk menampilkan proporsi secara umum tetapi kurang presisi untuk perbandingan detail. Oleh karena itu, pie chart dapat lebih mudah menjadi grafik yang buruk jika tidak didukung dengan label yang jelas atau jika terlalu banyak kategori dalam data tersebut. Di sini bisa dilihat di gambar, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengupload file dataset ke Google Colabs menggunakan perintah files.upload. Yang dimana file yang sudah kita upload awalnya terbaca dalam bentuk kode biner, itu artinya file itu berhasil masuk. Tinggal kita baca ke dalam kode Python. Lalu setelah itu saya mengecek struktur dataset dengan df.info yang dimana dari hasilnya terlihat bahwa dataset ini memiliki 100 baris dan juga 8 kolom, yaitu nomor invoice, ID barang, nama barang, kategori barang, jumlah barang, harga satuan, brand, dan tanggal. Di sini juga terlihat bahwa data sudah lengkap, tidak ada yang kosong, serta tipe datanya sudah sesuai, misalnya jumlah barang dan harga dalam angka, sedangkan tanggal sudah dalam format tanggal. Langkah selanjutnya, saya menambahkan kode baru bernama total sales. Caranya dengan mengalihkan jumlah barang dengan harga satuan. Kolom ini penting karena menunjukkan nilai penjualan total untuk setiap transaksinya. Misalnya jika ada jaket bomber terjual 3 dengan harga 250.000, maka total penjualannya 750.000. Begitupun ke bawahnya. Lalu selanjutnya saya membuat visualisasi dalam bentuk bar chart untuk melihat total penjualan per bulan. Dari grafiknya bisa kita lihat tren penjualan. Bulan Januari sekitar 0,9 juta, lalu di Februarinya naik ke 1,4 juta, lalu puncaknya ada di bulan Maret yaitu hampir melampaui 2 juta. Lalu di bulan April turun lagi sekitar 1,1 juta. Lalu langkah terakhir yaitu di sini saya mencari beberapa metrik penting. Saya mencari bulan dengan penjualan tertinggi, bulan dengan penjualan terendah, dan juga rata-rata penjualan bulanan. Untuk menemukan bulan dengan penjualan tertinggi, saya menggunakan perintah .idmax. Ini akan otomatis menemukan baris dengan nilai terbesar. Begitu juga untuk bulan dengan penjualan terendah, saya menggunakan .idxmin. Kode ini karena kode ini sangat efisiensi. Dan untuk rata-rata penjualan kita cukup menggunakan .min, buka kurung dan tutup kurung pada kolom yang sama. Setelah kode ini dijalankan, kita akan langsung mendapatkan hasilnya di layar seperti yang bisa kita lihat. Bulan penjualan tertinggi ada di bulan Maret 2025 dengan 15,83 juta, dan yang terendah itu ada di bulan Januari 2025 dengan total 8,66 dan yang terendah ada di bulan Januari 2025 dengan total 8,665 juta, sehingga rata-ratanya sekitar 12,32 juta. Nah, belum ku geser slide-nya on. Lalu di sini langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir. Di sini saya perlu mencari beberapa metrik penting. Di sini saya akan mencari bulan dengan penjualan tertinggi, bulan dengan penjualan terendah, dan juga rata-rata penjualan bulanan. Untuk menemukan bulan dengan penjualan tertinggi, saya menggunakan perintah .idmax pada kolom total sales, yang dimana ini akan otomatis menemukan baris dengan nilai terbesar. Begitu juga untuk bulan dengan penjualan terendah, saya menggunakan .idmix karena kode ini sangat efisien. Dan untuk rata-rata penjualan kita cukup menggunakan .min pada kolom yang sama. Setelah kode ini dijalankan, kita akan langsung mendapatkan hasilnya di layar seperti yang bisa kita lihat.
Bulan penjualan tertinggi ada di bulan Maret 2025 dengan total 15,83 juta, dan yang terendah ada di bulan Januari 2025 dengan total 8,665 juta, yang dimana rata-ratanya sekitar 12,32 juta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.